kembali berkumpul di kajian Kasab Mubtadi, kajian Sabtu untuk kelas Mubtadi, kelas dasar. Untuk kajian kali ini harusnya kita masuk ke naibul fa'il ya. Sudah ada tandanya, tetapi karena kita libur lama, tentunya kita kilas balik dulu tentang kalimat yang ada di dalam bahasa Arab. Ikhwan akhwat, sesungguhnya belajar kalimat dalam bahasa Arab itu tidak harus terlalu mudah lah insyaallah. Tidak terlalu rumit, cek tiasa ya. Tidak rumit karena kita lihat jumlah itu atau kalimat ya di dalam bahasa Arab itu hanya dibagi dua, tidak ada yang ketiga kalimat. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya jumlah atau kalam. Kita sudah membahas di awal ya, di awal pertemuan tentang pembagian jumlah. Jumlah ada berapa? Dua. Satu jumlah ismiyah, dua jumlah fi'liyah. Yang paling gampang itu fi'liyah dulu ya. Lihat di sini, jadi jumlah fi'liyah. Jadi jumlah dalam bahasa Arab, jumlah dalam bahasa Arab itu hanya dua. Yang ini dulu ya. Yang satu fi'liyah, yang kedua ismiyah. Kalau satu lagi apa? Huruf. Huruf tidak ada namanya jumlah hurufiyah atau harfiah, tidak ada. Kalau huruf itu bukan jumlah yang huruf itu, tapi namanya apa? Syibhu jumlah. Jadi bukan jumlah. Jadi tidak ada namanya huruf di dalam jumlah. Jadi hanya dua. Jadi jumlah itu di dalam Quran atau kalimat ya, di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab hanya dua, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Tinggal tanya saja, ini diawali dengan isim fi'il. Kalau jumlah ini diawali dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah. Kalau diawali dengan isim namanya jumlah ismiyah. Sederhana kalau dalam belajar bahasa Arab, karena tidak ada jumlah ketiga mulayanya, jumlah katilu. Jadi hanya ini saja. Kita berikan contoh. Misalkan qara'a. Qara'a artinya apa? Qara'a membaca. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Lihat saja ini, isim fi'il huruf. Berarti jumlah fi'liyah. Ya, ini jumlah fi'liyah. Sekarang kita tulis lagi Muhammadun qara'a Al-Qur'ana. Jumlah apa? Jumlah karena diawali oleh tuh, kan sederhana. Muhammadun itu isim. Nah, kalau sudah paham ini ya, mudah nantinya. Kalau sudah paham ini. Jadi pertama kita tentukan dulu jumlah apa. Jangan mencari yang lain-lain. Jangan dulu mencari yang fa'il yang ini, jangan ya. Jangan dulu, tentukan dulu mana jumlah fi'liyah, mana jumlah ismiyah. Caranya bagaimana? Lihat di awal, apakah dia isim atau fi'il. Iqra, jumlah apa? Jumlah? Oh, masih pebaliutnya. Maklum dah liburna lamanya. Iqra, jumlah fi'liyah. Alhamdulillah, jumlah ismiyah. Terus kita baca misal idrib bi'asoka.
idrib bi'asaka, jumlah fi'liyah. Al-kitabu la raiba fih, jumlah ismiyah. Tentukan dulu itu ya. Kalau sudah menentukan ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, baru kita melihat status atau jabatan dari kata yang ada dalam kalimat itu. Kan ini sudah jadi kalimat lengkap, namanya jumlah. Kalau sudah ada statusnya jelas ya, kalau sudah kalimatnya lengkap, maka kita tentukan statusnya. Karena sudah jelas, karena sudah jadi kalimat utuh ya, sudah jadi jumlah, apakah fi'liyah atau ismiyah, terserah nantinya ya kita lihatnya. Tapi kalau sudah ketemu ini jumlahnya apa, nah baru rumusnya atau kuncinya untuk jumlah fi'liyah halaman 84. Itu jawabannya. Kalau nanti ini jumlah fi'liyah, cari yang ini gitu. Yang 84. Apa yang 84? Fa'il. Cari fa'il, subjek fa'il itu ya. Karena ini jumlah fi'liyah, cari fa'il. Karena jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Itu kuncinya. Jadi kalau kita sudah menemukan jumlah fi'liyah, berarti rumusnya carinya fi'il dan fa'il. Nah ini rumus. Kalau menemukan jumlah fi'liyah, iya dia carinya fi'il dan fa'il. Makanya fa'il itu ada di posisi jumlah fi'liyah. Maka di sini lihat, qara'a Muhammadul Qur'ana, jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Carinya fi'il dan mana fi'ilnya? Qara'a. Mana fa'ilnya? Tuh, ini fa'il. Jadi Muhammadun sebagai fa'il. Kalau fa'il itu subjek kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kelihatan. Jadi jangan dulu menentukan fa'il atau yang lain-lainnya. Cari dulu status atau jenis jumlah. Kalau jumlah fi'liyah baru cari fi'il fa'il. Tapi kalau jumlah ismiyah jangan cari ini. Jangan cari fi'il dan fa'il. Carinya adalah nih rumusnya. Mubtada plus khobar. Nah ini rumus. Ini rumus. Kalau jumlah ismiyah cari ke sini. Nah, jadi jumlah fi'liyah itu nanti lihatnya fa'il. Fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah, nah cari mubtada dan khobar. Mubtada itu isim di awal jumlah. Isim di awal jumlah. Disimpannya di awal jumlah ya atau kalimat. Isim di awal jumlah namanya mubtada. Pasangannya adalah khobar. Lihat di sini, Muhammadun qara'al Qur'ana. Mana mubtadanya? Muhammadun. Mubtada. Qara'al Qur'ana berarti khobar. Maksud khobar itu berita. Jadi khobar itu berita bahwa Muhammad itu membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Quran itu berita untuk Muhammad. Nah, jadi sudah kita faham ketika baca Quran, ketika baca hadis. Lihat dulu saja ini bentuknya apa. Contoh, qala Rasulullahi, jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Tinggal cari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Qala. Mana fa'ilnya? Rasulullah, Rasulu. Nah, fa'il itu kan marfu. Yang kita bahas sekarang itu baru yang marfu. Yang marfu itu yang dhammah. Kalau mufrad ya, yang dhammah. Nah, berarti lihat kalau dilihat ada fi'il, cari fa'il. Kita lihat semuanya baik fi'il madhi, mudhari atau amr. Fi'il madhi ke tasrif ya,
Karena kita pertemuan perdana, kita gabung saja dulu ya. Fi'il madi ikhwan akhwat, fa'ala. Tasrifnya itu kan fa'ala, fa'ala, fa'alu. Terus fa'alata, perhatikan setelah fa'ala, huruf yang itu semua adalah fa'il itu teh. Tapi bentuknya fa'il tidak seperti Muhammad. Qara'a Muhammadun, katinggal ta Muhammad tuh, katinggal teh tulisannya ya. Qara'a Muhammadun, Muhammadun sebagai fa'il. Tapi kalau kita misal begini, qara'tu misal. Nah, ini nih. Kita ganti qara'a Muhammadun jadi qara'tul Qur'ana. Lihat. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Terdiri dari fi'il dulu. Fi'il dan fa'il. Fi'ilnya mana? Qara'a, fi'il. Fa'ilnya. Nah, fa'ilnya entong iya. Fa'ilnya ini adalah fa'il. Tu itu fa'il. Kalau ini mah Muhammadun, zahir, kelihatan. Ini mah domir. Ini kan domir. Jadi tasrifan fa'ala yang tadi, fa'ala, fa'alu sampai apa terakhirnya? Fa'altu, fa'al. Nah, ini semua sudah menjadi fa'il gitu. Sekarang lihat. Saya tuliskan qara'a biar gampang. Qara'al Qur'ana. Jumlah apa? Mana fi'ilnya? Fi'il. Setiap fi'il harus ada mana fa'ilnya? Quran bukan. Berarti di dalam qara'a tambahkan fi'il plus fa'il. Nah itu. Kira-kira nanti saya nanya lagi. Kira-kira fa'il di sini domir apa? Huwa. Kalau tu domir apa? Ana. Nah itu. Prakteknya begitu. Mau fi'il madi, mau fi'il mudhari atau fi'il amr atau nahi silahkan, dah sama itu mah. Nah, saya pastikan fa'il itu memang urgent ya, sangat penting. Lamun teu bisa nentukeun fa'il lah can lulus. Tapi tadi fa'il disorot ya, lihat fa'il teh ieu teh katinggal teh setelah fi'il. Pokoknya disimpan setelah fi'il. Mau langsung sih aya langsung ya nya qara'a Muhammadun al-Qur'ana, langsung kan setelah fi'il langsung ke fa'il. Andaikan dibalik, oleh kita balik nih. Qur'ana mah angger, Qur'ana mah karena diawali dengan fi'il ya. Lihat, misal saya baca begini, qara'a al-Qur'ana Muhammadun. Bayangkan, qara'al Qur'ana Muhammadun. Mana fi'ilnya? Qara'a. Setiap fi'il harus ada mana fa'ilnya? Muhammadun. Walaupun terseling dulu oleh Al-Qur'ana. Dalam bahasa Indonesia, Quran itu sebagai objek. Kan subjek, predikat, objek. Kalau dalam bahasa Arab, kalau jumlah fi'liyah, predikat dulu ya. Predikat, subjek, baru objek. Tambah paling nanti keterangan. Nah, di sini berarti Quran itu sebagai objek. Nah, objek bahasa Arabnya maf'ul bih. Jadi biasanya 3 rangkaian itu ya. Fi'il, fa'il, dan maf'ul bih biasanya. Berarti Quran itu dia sebagai maf'ul bih, tapi maf'ul bih kan bukan marfu, dia mansub, fathah. Makanya belum kita bahas yang itu. Cukup yang fa'il dulu. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Idza jaa nasrullahi. Idzanya hilangkan. Langsung saya bacakan jaa nasrullahi. Jumlah apa? Mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Di dalam jaa atau ada?
Jaa nasrullahi. Di dalam jaa. Yang lain Allahi eta mah. Ciri fa'il itu marfu. Nasru. Kan nasru. Idza jaa nasru. Nasru dia sebagai fa'il. Nasrullah. Jadi nasrullah itu dia fa'il dari jaa. Pertolongan Allah sudah datang. Itu contohnya ya. Pokoknya mah dilihat dalam Quran, baik fi'il madhi atau mudhari, semuanya begitu. Ya. Apalagi kalau sudah fa'ala ya. Fa'ala, fa'alu, itu teh fa'il. Jadi kalau ada kata fa'alu ya, misalkan fa'alu ya ayyuhalladzina amanu fi'il, setiap fi'il harus ada fa'il, fa'ilnya waw itu amanu. Makanya lihat di tasrif fi'il madhi, lihat contoh di buku ini. Biar paham, fi'il di dalam fi'il itu sudah terkandung ini halaman 84. Contohnya ini nih. Nah, halaman 84. Yang nomor 3 tasrif bentuk maklum. Fa'ala ya, fa'ala, fa'alu. Kita lihat fa'ala kan domir huwa. Tapi tidak kelihatan mana tanda huwa di situ. Tapi kalau huma itu ada tanda. Apa tandanya huma? Alif. Alif isnain namanya ya. Alif isnain itu alif yang menunjukkan dua, musanna. Fa'ala, misal qara'a al-Qur'ana. Berarti alif itu adalah fa'il, isim dia, bukan huruf, ingat. Bukan huruf, ya kelihatannya huruf. Alif itu kan huruf, tapi dalam kaidah bahasa Arab dia itu justru tanda fa'il. Fa'alu, mana langsung fa'il ya. Fa'alu, mana fa'ilnya? Wau, namanya wau jamaah. Kalau alif, alif isnain. Wau jamaah. Fa'alat, ini domir apa? Hiya. Di dalam fa'alat ada domir hiya. Tanda hiya itu ada di ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah. Ada ta yang sukun menunjukkan perempuan. Hiya itu kan perempuan. Jadi kalau ada fa'alat, fi'ilnya fa'ala, fa'ilnya at, yaitu domir hiya. Contoh dalam Quran banyak, ada juz amma nih. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Idanya kita hilangkan. Asyamsu kuwirat. Jumlah apa? Nah, jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah nanyanya jangan fi'il dan fa'il, tapi apa? Mubtada dan khobar. Mubtadanya mana? Asyamsu. Khobarnya kuwirat. Nah, begitu ya. Fa'alata domir huma. Fa'alna domir apa? Fa'alna domir hunna. Apa tandanya domir hunna? Ada nun. Namanya nun apa? Nun niswah. Nun yang menunjukkan perempuan. Nun niswah. Jadi nun yang menunjukkan perempuan. Di dalam surah ini al-adiyat ada kan fawasatna bihi jam'a. Fawasatna pendek kan. Nah ini fa'alna. Fa'alta domir apa? Fa'ilnya mana? Ta. Fa'altuma fa'ilnya mana? Tuma. Fa'altum. Makanya kalau ada tum, misal dalam Quran ada tum ya,
tum, fa'altum dan sebagainya, pastikan fa'ilnya sudah ada di dalam. Ya. Fa'alti domir anti, berarti anti di sini sebagai fa'il. Ingat, fa'il tapi bentuk domirnya. Fa'altuma domir tuma, yaitu antuma. Fa'altuna antuna. Kalau ana apa? Fa'altu. Kalau nahnu fa'alna. Inna anzalnahu. Anzalna fi'il. Mana fa'ilnya? Nah. Jadi perhatikan selalu ya. Ingat selalu kalau di dalam jumlah fi'liyah carinya fi'il dan fa'il. Fahim tuh? Nah, pokoknya lihat saja. Kalau lihat di awal dulu ya, di awal dulu. Oh ya, jumlahnya jumlah ismiyah. Berarti fi'il. Jumlah fi'liyah berarti fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada dan khobar. Itu. Jadi harus kita bisa membedakan ya, mana jumlah ismiyah dan mana jumlah fi'liyah. Baik, sekarang buka Quran. Tidak lama, beri waktu 5 menit saja ya. Cukup 5 menit. Silakan buka dalam Quran, tulis ke depan. Cukup 3 orang dulu perwakilan. Carinya begini. Ini ada fi'il dan ini ada fa'il. Itu saja cukup. Ya. Penggalan lah, jangan semuanya. Cara ini buka Quran buka langsung sekaligus, jangan lihat. Kalau sudah ditemukan, tulis ya ke depan silakan. 5 menit maksimal. Mana fi'il, mana fa'il itu. Baik fa'ilnya itu yang kelihatan, zahir namanya, atau fa'ilnya yang dhamir, tidak kelihatan. Sepido, norada iya ya tuh. Cobi. Sok ikhwan akhwat, cukup 3 orang, diwakili 3 orang ke depan, itu dihapus dulu. Nanti langsung dicari dalam Quran ya. Buka langsung, kalau sudah ketemu langsung ke depan. Silahkan. 3 orang cukup. Maksimal 5 menit ya. Maksimal. Jangan terlalu lama, nanti kita jelaskan lagi. Langsung cukup 3 orang. Udah Bu? Iya. 3 orang berarti ya. Ya, akhwat silahkan. Atau ini banyak ikhwan 2, akhwat 1. Oh, ikhwan deh 1, langsung.
Ahwat silahkan. Spidol mana nu tadi? Oh. Ya, kita lihat ya. Yang pertama, tawaffat humul malaikatu. Yang ini ya, ini yang pertama. Tawaffat humul malaikatu. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Terdiri dari fi'il dan fi'ilnya dulu apa? Fi'il. Nah, ini kan? Nah, fi'il nih. Domir apa? Tawaffat at. Domir hiya kan ya? Ini hiya. Baik, lihat ke depan. Karena fa'il itu dicarinya setelah fi'il. Lihat ke depan. Ada dua kata, satu hum, kedua al malaikatu. Mana cing? Perkira, ya sahih teh. Mana fa'ilnya? Tanggung jawab. Al malaikatu. Kalau fa'il marfu mansub majrur. Marfu. Malaikatu marfu mansub majrur. Tanda rofanya? Nah, ya, ini kan berarti betul ini sebagai fa'il. Terus itu ayahum, gitu ya. Hum sebagai apa? Ini fi'il, ini fa'il, tadi satu lagi apa? Maf'ul bih, maf'ul bih teh objek. Kieu gampang nama. Mun aya domir sebelumnya dia fi'il, pasti maf'ul bih. Ya. Asal sebelumnya itu adalah domir ini nih, hum ya. Jadi digabungkan. Jadi lihat sini. Kalau ini fa'il, lihat. Andai tawaffat hum sebagai fa'il. Hari ini atsnya kan domir hiya. Sekarang lihat malaikat itu masuk ke domir hiya. Nah, ini dalam Quran. Tawaffat humul malaikatu. Oh, malaikatu domir hiya. Hiya itu mudzakkar muannas. Hiya itu muannas. Nah, secara bahasa al malaikah itu dia muannas. Kenapa muannas? Ada yang tahu? Karena bentuknya jamak taksir. Setiap jamak taksir itu dijadikan sebagai muannas, perempuan, jamak taksir teh. Qolamun jamannya aklamun jadi muannas. Walaupun qolamun asalnya mudzakkar. Qolamun mudzakkar, dijamak taksirkan menjadi aklamun, maka aklamun jadi muannas. Kitabun mudzakkar muannas. Mudzakkar. Jadikan jamak kutubun, mudzakkar muannas. Kenapa jadi muannas kutubun? Karena jamak taksir. Di Quran ada kutubun qayyimah. Ada tamar butuh. Fiha kutubun qayyimah.
Kenapa ada ini? Karena kutubun dia Kenapa kutubun mu'annas? Karena jamak tak. Satu di antara mu'annas itu bukan hanya tak marbutoh ya, adalah jamak taksir. Jadi betul tawafathumul malaikatu. Kenapa menjadi tawafat? Karena malaikat itu mu'annas. Kalau mudzakkar mah begini, tawaffahum gitu. Tawaffahumul malaikah. Tapi kan tidak begitu. Baik, bagus tuh ya. Yang kedua, atau ada pertanyaan untuk soal pertama? Anu salah cicing di dianya? Anu salah ya. Udah ya. Yang kedua, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Mana fiilnya? Qul. Iya, bagus. Qul. Ini siapa? Tulisan siapa ini? Itunya. Qul. Fi'il, mana fa'ilnya? Mun salah cicing di dianya 24 jam. Mana? Qul fi'il. Fi'il apa? Madi mudhari amr. Ya, setiap fi'il harus ada fa'il. Lihat, qul itu artinya apa? Nah, lihat. Qul titik 2 huwallahu ahad. Katakanlah sampai di sini, jangan terus ke sini. Kan titik 2. Kalau dalam bahasa Arab, ya. Tapi kalau bahasa Qur'annya tidak ada titik 2. Katakanlah olehmu, domir apa di sini kul? Huwa. Yang lain? Anta. Anta. Kul tadi fi'il. Fa'ilnya mana? Anta, berarti di dalam kul. Jadi ada fa'il. Udah beres. Tongka dia. Pada Allahu merenya siganaya. Allahu nya. Ini mah beda jumlah. Ini jumlah fi'liyah sudah cukup. Huwallahu ahad jumlah ismiyah. Berarti nanyanya mubtada khobar yang ini mah. Itu nanti yang itu. Yang mubtada khobar belum. Secara contoh sudah benar ya, tetapi menentukan fa'ilnya saja yang kurang tepat. Harusnya di dalam kul itu sudah ada fa'il. Ingat, fi'il apa ini? Fi'il amr bermula dari uf'ul. Uf'ul domir apa? Uf'ul. Anta. Kalau fi'il amr dan fi'il nahyi itu pasti fa'il itu di dalam semuanya pasti. Ya, pasti. Uf'ul, fi'il fa'il di dalamnya. Uf'ula, tasrifkan uf'ul. 1 2 3. Ta eta teh sudah ada fa'il. Jadi kalau di depan fi'il amr, di depannya ya, jangan cari fa'il. Dah fa'ilnya sudah include, sudah masuk di dalam itu. Contoh nih, biar gampang ya. Tadi kan kul. Sekarang kulu washrabu wala tusrifu. Fi'il apa tuh? Kulu makanlah. Fi'il apa dia? Amr. Washrabu fi'il amr. Wala tusrifu, la tusrifu fi'il nahyi. Sama itu ya. Berarti di dalamnya, jangan lihat ke depan. Sudah pasti itu teh fa'ilnya itu di dalam itu. Kulu fi'il amr. Mana fa'ilnya? Wau, kululu itu ya. Domir apa wawu di situ? Domir antum. Kulu makanlah oleh kalian. Washrabu minumlah oleh kalian. Mana washrabu? Fa'il langsung fa'il saya. Fa'ilnya mana? Wau. Wala tusrifu wau juga. Itu kan semuanya domir antum. Antum. Contoh yang tadi, ikra. Jangan lihat ke depan lagi fa'ilnya, jangan. Kalau di fi'il amr, fi'il nahyi itu sudah di dalam itu sudah pasti.
Termasuk fi'il madi, ingat, fi'il madi. Fi'il madi asal jangan domir huwa dan domir hiya, dua saja itu ya. Kalau domir huwa dan domir hiya ada kemungkinan muncul, ada kemungkinan tidak ada. Selain fa'ala dan fa'alat itu semuanya di dalam, ya. Kalau ada na, misal inna anzalnahu, itu pasti failnya na. Atau fa'alti atau fa'altum, fa'altunna, itu semuanya sudah ada fa'il di dalam. Janganlah lihat, jangan cari ke depan lagi. Kecuali itu tadinya fa'ala domir huwa dengan fa'alat domir iya. Eta mah kadang aya kadang teu. Maksudnya kadang muncul kadang di dalam. Kadang muncul kadang seperti qara'a tadinya bisa qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Bisa langsung begini, qara'al Qur'ana. Mana fiilnya? Qara'a. Mana fa'ilnya? Di dalam qara'a karena domir huwa. Tapi kalau domir yang tadi teh kul ya. Kul, pasti jangan lihat ke depan lagi, pasti di dalam kul itu sudah ada domir, yaitu fa'il bentuk domir. Domirnya anta, kul. Kul gitu. Atau tadi idhhab ila fir'auna innahu tagha. Jumlah apa? Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Idhhab. Fi'il naon eta? Nah, mana fa'ilnya? Di dalam idhhab, yaitu domir anta. Idrib bi'asaka. Idrib bi'asakal hajar. Jumlah apa? Mana fa'il langsung saja? Mana fa'ilnya? Di dalam idrib. Karena fi'il amr. Semua dalam Quran begitu ya? Semua. Apa lagi ya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, fiilnya sabbih, fa-nya itu hanya huruf ya, buang fa-nya. Sabbih fiil, fa'ilnya mana? Di dalam domir anta. Fasabbih domir anta. Anta teh ke nabi kita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu gitu. Wastaghfirhu, dia fiil amr. Berarti di dalam fiil amr itu sudah ada fa'il. Jadi menentukan fa'il gampang. Lihat asal sudah tahu dulu jumlah fi'liyah. Tawakan mencari fi'il kalau tidak menemukan, jangan dulu mencari fa'il kalau baru menemukan fi'il, karena fa'il itu biasanya ke fi'il biasanya. Terakhir, contoh ketiga, lihat. Mana itu teh? Allahus somad. Saya nyerat ya. Baik. Baik, jumlah apa? Yang lain jangan dulu ini. Jumlah ismiyah. Belum belajar ini mah. Tas mayunan. Ya, tas mayunan. Yang ditanya itu jumlah fi'liyah. Kalau ini jumlah ismiyah, Allahus somad, berarti ke sini nanyanya. Mubtada dan khobar. Sedangkan kita kan belum. Teu sabar sih anu bae mah. Teu sabar yang karena jumlah ismiyah. Tidak saya jelaskan ya, biar fokus dulu. Yang difokuskan oleh kita adalah jumlah fi'liyah. Ini jumlah ismiyah itu karena diawali dengan isim. Allah itu isim. Maka di sini adalah jumlah siga nama kaian qaideun goyeunya. Qul huwallahu ahad, geus kadeukeun nya. Allahus somad. Nah, kalau lam yalid betul. Lam yalid. Oh, yalid kan fi'il mudhari. Eta bisa masuk. Lam yalid. Yalid kan fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Eta mah domir huwanya di dalamnya. Ingat, kita bahas tentang fa'il ya, tidak kemana-mana. Biar Sabtu depan kita masuk ke naibul fa'il. Beda sedikit itu, tapi mohon nanti dibaca saja di rumah ya.
Tidak seperti dulu kan baca satu-satu kita dibaca di rumah, nanti dijelaskan secara rinci di kelas. Jadi lihat, pokoknya kalau menemukan jumlah itu bisa di awal ya, bisa di tengah ayat itu bisa kalau sudah mahir ya. Nah, lihat saja kalau belum biasa di awal saja ya, di awal. Lihat gitu, harus ketemu ini jumlahnya jumlah apa? Karena jumlah tetap hanya 2, tidak ada ketiga, ismi atau fi'liyah. Makanya kalau membaca kitab misal lihat jumlah apa gitu. Oh ini jumlah fi'liyah, terbayang oleh kita fi'il dan fa'il. Oh ini jumlah ismiyah, terbayang kita oleh adalah mubtada dan khobar. Karena pasangannya begitu. Pasangan dan runut ya. Ingat bahasa Arab itu runut dan betul-betul sistematis. Seseorang bisa membaca kitab itu kalau benar bacaannya, biasanya ya, kalau dia bisa membaca kitab dan bacaannya benar, menerjemahkan insya Allah bisa. Tapi seseorang tidak bisa menerjemahkan kalau belum bisa baca. Makanya seseorang dilihat itu cara baca. Lamun baca na alus tekudu ditanya terjemah gitu. Ya baca na alus ya udah bagus, berarti sudah bisa menerjemahkan. Karena beriringan ya. Ketika seseorang membaca kitab itu, dia akan berpikir, contoh yang ini saja. Ketika membaca, misalnya ini, ketika membaca ini satu paragraf dan bacanya benar, kemungkinan besar dia dengan sendirinya sudah bisa menerjemahkan. Kemungkinan besar ya. Paling kata-kata 1-2 kata yang belum dia paham tinggal buka kamus. Tapi lamun macana teh amurah duel ya. Dong diteruskan nanya terjemah, riut kan itu nah. Makanya mengetes seseorang mah baca saja. Kalau apalagi kalau menjaga AIU-nya ya, di akhirannya sudah dia terjaga bacaannya. Contohnya al-uslubul awwalu yatakawwanu. Nah, ini kan salah. Yatakawwana ini harusnya yatakawwanu. Al-uslubul awwalu yatakawwanu min isnaini marfu'aini wa huma al-mubtada'u wal khabaru. Kalau ada baca yang begitu benar, berarti dia sudah otomatis lisannya membaca, pikirannya menerjemahkan. Ya, makanya belajar dulu membaca yang benar, bacaan yang benar. Ya, kalau salah, udah berarti dia tidak bisa menerjemahkan. Jadi kemampuan kita nanti itu ya bisa membaca kitab. Kedepannya bukan berbicara ya, bisa membaca kitab. Karena kalau salah saja membaca UAI-nya itu salah arti. Contoh, lihat sebagai gambarannya UAI yang salah. Makan apa bahasa Arabnya? Makan. Akala. Kulma kan fil amr langsung. Akala. Sekarang tarjim ya, terjemahkan. Pakai jumlah fi'liyah, ingat, jangan ismiyah. Zaid makan. Zaid makan. Akala Zaidun. Akala Zaidun. Terjemahkan. Zaid makan. Sekarang mun makan namanya roti, apa roti? Khubzun. Tapi karena dia maf'ul bih jadi khubzan. Zaid makan roti. Tarjim. Akala Zaidun khubzan. Mana fiilnya? Akala. Mana fa'ilnya? Zaidun. Ini khubzan sebagai maf'ul bih, objek. Sekarang saya baca ya, terjemahkan. Akala Zaidun khubzan. Langsung terjemah. Zaid makan roti. Sekarang saya baca. Akala Zaidan khubzun. Roti makan saya. Salah banyak. Salah baca itu teh. Baca yang salah.
akala Zaidan khubzun. Akala Zaidan khubzun, si fa'il teh khubzun kan ya? Khubzun berarti roti memakan saya. Salah fatal itu teh. Dalam Quran banyak kalau salah harokat salah. Ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Ibtala itu menguji. Ibtala Ibrahim rabbuhu. Ibtala fiil. Mana failnya? Di dalam. Ibtala Ibrahim rabbuhu. Failnya rabbuhu. Artikan. Kalau ngartikan fa'il dulu kalau mengarti. Robnya menguji Ibrahim. Nguji ya, ujian, menguji bukan memuji, menguji. Ibtala Ibrahim rabbuhu. Robnya menguji Ibrahim. Mana fa'ilnya? Rob. Ibrahim sebagai apa? Maf'ul bi. Sekarang kalau itu yang benar. Kalau yang standar bahasa Arab mah begini, wa idzibtala Ibrahimu rabbahu. Nah, berarti apa artinya? Ibrahim menguji Allah-nya gitu. Itu salah. Dan penempatan cara baca itu, ingat. Tidak ya, kitabnya ada. Penempatan cara baca itu akan merubah makna. Salah itu salah itunya, penempatannya. Dan itu unik. Karena tafsir lugawi, belajar tentang tafsir ada nama tafsir lugawi dari sisi kebahasaan. Lihat dari segi bahasa. Itu unik ya. Unik. Salah harokat, salah arti. Makanya ulama sangat konsen ketika belajar ilmu ini. Maka saya sering menjelaskan ikhwan akhwat, belajar nahwu sorof atau belajar bahasa Arab secara umum teh ujiannya berat. Karena syaitan, iblis tidak ridho ketika kita paham bahasa Arab. Kalau kita sudah paham bahasa Arab, seluruh hasanah keilmuan agama itu bakal terbuka lebar. Karena kita bisa menelaah, tah setan mah teu ridoeun gitu. Mata lamun diajar nahwu sorof mah rasakan oleh kita hese gitu. Hese datang. Bukan hese diajar, bukan. Dah diajar mah, yang penting datang barokah ya. Hese datang. Hese datang. Jadi kehadiran kita itu memang berat karena alasan ini dan itu, apalagi sekarang ya pandemi. Tapi kan tidak ada alasan lagi kalau tidak bisa hadir di offline, kan bisa di Facebook, lihat di Facebook. Nah, namun ya gitulah tantangan belajar itu kadang ada mentoknya, gitu ya, malas. Nah, itu akan ada mentok. Saya juga pernah mengalami itu. Kalau bisa menghadapi itu, ketika kita mulai mentok, dan mentok teh karena memang banyak alasan, bukannya, aduh mentok karena alasan itu bisa katinggalan, terus nanti sibuk, tedamang dan sebagainya, itu kan berbagai macam alasan, 1001 alasan. Itu harus bisa kita hadapi ya, untuk mengkaji ilmu nahwu sorof ini. Karena begini, yang saya rasakan dan juga saya tanyakan kepada yang berguguran, ketika saya tanya itu alasannya memang sederhana. Aduh Ustaz cenah hese diajar teh. Ya memang kalau belajar itu harus ada pengorbanan. Di mana belajar ujug-ujug bisa kan? Itu ayah gitu. Naik motor wae pasti saya pastikan saja. Naik motor wae pasti satu saat akan nabrak. Kalau tidak nabrak, ditabrak gitu. Pasti itu mah. Hukum alam ya, sunnatullah. Belajarin juga sama, salah jeung salah gitu. Tapi ingat proses, nikmati ya. Saya sering menjelaskan bukan hasil, proses saja. Proses, nikmati proses. Maksudnya begini, orang teh mun hese teuing diajar teh, tapi hadir terus gitu. Itu proses, nikmat gitu. Daripada apa kita tidak mewakafkan waktu. Kita harus betul mewakafkan waktu. Caranya bagaimana? Tadi kalau bisa offline hadir, kalau tidak bisa online gitu.
online. Kan yang orang Kota Baru ya atau orang Bandung sampai hari ini kan menyimak terus di Facebook dan sering komunikasi menunjukkan apa? Dia semangat, tetapi karena tidak bisa hadir, dia terus menyimak itu. Tidak paham, tanyakan gitu. Baik, itu dulu ya kajian perdana hari ini. Intinya untuk pemahaman kita ke depan bukan lagi kata. Ke depan dari halaman 84 ini sampai akhir bukan lagi mengkaji tentang kata, tapi sudah mengkaji kalimat. Di dalam kalimat itu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih gitu. Tapi kita fokus dua dulu, fi'il dan fa'il. Nah, insyaallah beri tanda ya di bukunya. Insyaallah untuk pertemuan Sabtu depan, jika Allah mengizinkan, menakdirkan, halaman 88. Ikhwan akhwat mohon baca dulu ini tentang pengganti fa'il, namanya naibul fa'il. Halaman 88 sampai 92. Baca we-nya, baca heula. Nanti kalau paham alhamdulillah, kalau belum nanti bisa kita diskusikan. Karena ini kata kalimat yang harus kita pahami. Fa'il dan naibul fa'il. Kenapa tidak saya bahas naibul fa'il? Karena membicarakan naibul fa'il harus paham dulu tentang fa'il, karena naibul fa'il adalah pengganti. Insyaallah kita akan kaji ya di Sabtu yang akan datang. Ikhwan akhwat, mohon maaf kajian sampai di sini dulu, satu pertemuan. Insyaallah di Sabtu depan normal ya, 2 pelajaran nahwu dan shorof. Karena kita baru pertemuan perdana. Sebelum ditutup ada yang mau bertanya, silakan. Ngartos ada yang nanya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di grup tanyakan ya, kalau tidak paham tanyakan di grup WhatsApp.